Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita kemarin terungkap banyak hal mengenai masa lalu dari Yamato, yang ternyata kehidupannya sebagai anak dari Kaido malah sangat menyedihkan, lantaran dikekang agar tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya penderitaannya itu mulai berakhir setelah bertemu dengan 3 samurai hebat dari Wano Kuni. Sehingga setelah bertemu dengan Luffy, dia akan melakukan segala cara untuk mengakhiri pertarungan ini agar bisa membuka Wano Kuni. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 22 manga versi Efek Anime. Lanjut dari sisi Luffy meminta Momonosuke untuk membawanya terbang ke Onigashima. Seperti biasa, meski dalam wujud seperti naga besar seperti itu, Momonosuke masih ketakutan. Hal ini dikarenakan hanya tubuhnya saja yang membesar. Sebab dari itu sifatnya masih seperti usia 8 tahun. Tentu saja Luffy sangat marah dan tidak mempedulikan hal tersebut, lantaran Momo yang sekarang sudah dewasa. Sehingga dia berpikir agar Momo bisa merubah sikapnya itu agar lebih dewasa lagi. Sekali lagi untuk membuatnya tidak takut, Luffy mengejeknya dengan berkata kalau seorang samurai tidak akan takut apapun. Momonosuke yang mendapat ceramah itu pun langsung bersemangat kembali untuk melawan ketakutannya itu. Walaupun sesungguhnya untuk melawan rasa takutnya itu sangat sulit. Sementara itu Shinobu dan lainnya hanya bisa terdiam melihat pertengkaran mereka. Kemudian scene berganti pada pertarungan dari Kaido dan Yamato. Terlihat dari pertarungan tersebut masih sengit dan menegangkan, lantaran bertahan saja tidak cukup untuk menahan serangan dari Kaido. Di situ juga terungkap lagi masa lalu dari Yamato setelah berhasil keluar dari goa, di mana pada waktu itu Yamato berlarian sekeliling pulau sambil membaca buku harian dari Oden selama beberapa tahun. Tak hanya itu, banyak orang yang membantunya untuk bertahan hidup. Dari banyaknya orang yang membantunya ialah penduduk dari Wano Kuni sendiri. Sehingga saat itu dia sangat senang sekali menerima bantuan makanan tersebut. Tetapi ada hal buruk dari itu semua, yakni setelah orang tersebut membantu Yamato, tak lama kemudian maka para bawahan dari Kaido akan membunuhnya. Alasannya sudah pasti karena Kaido tidak ingin Yamato hidup dengan para manusia, mengingat dia adalah keturunan sang iblis atau biasa disebut dengan Oni. Setelah beberapa kali mencoba melawan rasa takutnya itu, akhirnya sedikit demi sedikit Momonosuke mulai bisa terbang. Buruknya di situ dia belum bisa mengendalikan tubuhnya itu, sehingga dia terbang dengan cepat menuju ke atas sana. Hingga akhirnya sampailah mereka ke dekat dari Onigashima, yang kemudian melihat ada seseorang sedang bertarung di atap dom tersebut. Mengetahuinya, Luffy pun memintanya untuk membawa ke sana dengan segera. Sayang sekali Momonosuke yang ketakutan dengan ketinggian ini malah memejamkan matanya, sehingga dia malah masuk ke dalam ruang pertunjukan. Seketika, semua orang di dalam sana kebingungan kenapa Kaido masuk ke dalam sini dengan wujud naganya itu. Ditambah lagi dengan kehadiran dari Luffy yang berada di punggungnya. Selain membuat kericuan di dalam situ, Momo juga menembus sampai ke lantai 2 karena menutup matanya. Ketika itu, Law dan Kid terkejut dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi satu hal yang pasti, Luffy masih benar-benar hidup. Agar cepat menuju ke atas, Luffy meminta Momo untuk membuka matanya, jika tidak maka akan terus menabrak seperti itu. Akibat kerusuhan tersebut pula, banyak yang menyadari bahwa naga tersebut bukanlah Kaido, lantaran naga Kaido tidak berwarna pink. Balik lagi dari arah Momo yang sudah bisa membuka matanya itu, yang mana kali ini mereka berhasil sampai atas dom dan melihat Yamato bertarung. Namun seperti yang kita ketahui, Momo yang sudah bisa terbang pun malah tidak bisa mendarat. Jadi Luffy pun akan bergerak mulai dari sini. Tepat sekali, Luffy langsung berubah ke mode Gear 4-nya untuk menyerang Kaido secara langsung. Serangan itu pula berhasil mengenai Kaido bersama dengan serangan dari Yamato. Akibat hal itu pula Kaido yang tak tahu apa-apa serangan gabungan tersebut pun langsung tersungkur. Kemudian Luffy langsung meminta maaf kepada Yamato telah menahan Kaido selama itu untuk dirinya. Pembicaraan pun berakhir ketika Kaido masuk ke wujud naganya itu ke hadapan dari Luffy. Kaido bertanya siapakah naga ini dan kenapa dia masih bisa hidup hingga sekarang. Luffy langsung menjelaskan kalau ia tidak akan mati sampai menjadi Raja Bajak Laut. Dan selama itu pula ia akan berjuang keras mati-matian untuk mencapainya.
Momo dalam bentuk naganya itu dengan serius mengatakan kalau ialah yang akan menjadi seorang shogun di Wano Kuni selanjutnya. Mendengar semua itu, Kaido sangat terkejut dan bersemangat kembali. Di situ juga terungkap kalau sebenarnya ada 2 naga pada dunia. Namun entah siapa naga satunya itu. Yang pasti Kaido tidak menduga kalau naga tersebut adalah Momonosuke, anak dari Oden. Jadi kesimpulannya di sini ada 1 naga lagi pada dunia ini. Lantas siapa naga tersebut? Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya. Dengan adanya 2 naga besar di sini pun pertarungan tak terelakkan. Nah, buruknya dalam pertarungan itu, Kaido langsung menggunakan semburan api mautnya itu. Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta Momo untuk melakukan hal itu juga agar bisa menahan serangan api tersebut. Akan tetapi, Momo yang tak tahu apapun dengan tubuh naganya ini hanya bisa menghindar saja, lantaran ia tidak mengetahui cara untuk mengeluarkan api yang seperti itu. Mendapati hal itu, Luffy yang memiliki pikiran yang nyeleneh memintanya untuk tetap menyerangnya dengan menggigitnya. Jelas saja mendengar ide tersebut, Momo kebingungan apakah dengan cara yang sesimpel itu bisa melukai Kaido. Tapi karena tidak ada pilihan lagi, dia pun mencobanya. Ternyata hasilnya sangatlah mengejutkan, di mana gigitan tersebut berhasil membuat Kaido terluka walaupun tidak terlalu dalam. Artinya, gigi dari seekor naga sangatlah keras dan tajam, sehingga kali ini untuk menembus sisik dari Kaido tidaklah mustahil. Dengan adanya hal itu pula, Luffy bisa dengan mudah memukul Kaido dari segala sudut. Artinya, saat ini Luffy mendapatkan keuntungan yang besar. Berbalik dari sisi dari Neko dan Inu, di mana pada pertarungannya mereka kembali pada mode biasa setelah ada badai besar yang menutupi awan, sehingga dalam pertarungan tersebut mereka dibuat babak belur. Buruknya dalam kondisi seperti itu, mereka sudah tidak kuat lagi untuk bertarung, jadi mereka hanya bisa pasrah saja menghadapi kematian. Melihat pertarungan tersebut, Carrot hanya bisa melihat saja lantaran level pertarungan sudah sangat berbeda jauh. Sementara dalam sudut dari samurai sangat terkejut bahwa naga itu adalah pemimpinnya. Berkat hal itu pula, semangat untuk bertarung semakin meningkat lagi. Balik lagi dari atas dom. Di situ Luffy menasihati satu hal yang penting agar Momo tidak ketakutan lagi saat bertarung. Luffy berkata kalau dirinya sudah menggigit seorang Yonko. Jadi dengan adanya hal itu, seharusnya tidak ada lagi yang harus ditakutkan. Selain dari itu, ia meminta Momo untuk menyelamatkan negeri Wano dengan cara menghentikan Onigashima yang berjalan. Sementara yang akan menghadapi Kaido di sini adalah dirinya sendiri. Dengan demikian pula, Momo dan Yamato langsung bergegas ke sana untuk mengatasi masalah tersebut. Mendengar hal itu, Kaido yang tersinggung langsung beralih ke mode hybridnya untuk menghabisi Luffy dengan segera. Yap, tepat sekali terjadi bentrokan haki yang sangat besar di antara mereka, yang mengakibatkan awan gelap di atas terbelah menjadi 2. Artinya, bentrokan haki yang dilakukan mereka sama seperti dengan bentrokan haki antara Shanks dan Shirohige. Berarti kan saat ini Luffy sudah selevel dengan kekuatan dari Yonko dalam artian haki dan tekadnya. Dengan terbelahnya langit tersebut membuat bulan purnama bersinar terang menyinari kastil tersebut. Alhasil, Inuarashi dan Nekomamushi langsung berubah lagi ke mode sulongnya. Disinilah dilihatkan scene yang sangat epik, di mana dengan sangat badassnya, Neko dan Inu berhasil mengalahkan musuhnya dengan serangan andalannya. Tepat sekali, dengan jurus Grinning Cat Claw, Neko berhasil mengalahkan Prospero. Sedangkan Inu dengan jurus tendangan maut Decapitating Dog Flesh bisa menumbangkan Jack si bencana. Adanya hal itu pula Jack dan Prospero pun telah tumbang. Tak jauh dari sana melihatkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, Kurozumi Orochi masih hidup dan berada di suatu ruangan. Entah bagaimana hal ini terjadi, pastinya dia bisa hidup lagi karena kekuatan buah iblisnya tersebut. Pada sudut lainnya, Momo dan Yamato sangat terkejut dengan apa yang terjadi dari benturan haki raja tersebut. Kenapa seperti itu? Dari Oden benar adanya kalau ada benturan haki sekuat itu. Tak lain pada diary tersebut menceritakan bentrokan haki antara Roger dan Shirohige. Nah, akibat getaran tersebut pula membuat semua prajurit yang ada di dalam sangat terkejut. Bagaimana bisa di Onigashima yang terbang seperti ini ada getaran yang sebesar itu? Artinya benar bahwa bentrokan haki itu memang sangat besar sehingga rasanya seperti sampai ke ruangan bawah. Lanjut lagi dari Yamato dan Kaido yang mau pergi ke bawah. Namun tampaknya Kaido tidak membiarkan begitu saja. Beruntungnya dalam ketakutan tersebut, Yamato berhasil menghalau serangan dari Kaido. Berlanjut dengan Luffy yang mengikat Kaido dengan kakinya itu. Sembari seperti itu, Luffy tersenyum dengan lebar hingga menanti kepergian mereka.
Adanya hal tersebut pula, mereka bisa pergi ke bawah tanpa gangguan apapun. Masalahnya kali ini Momonosuke tidak bisa terbang dalam kondisi ini. Namun setelah diberitahu oleh Yamato kalau naga terbang itu menggunakan awan, sedikit demi sedikit Momo bisa berlari menggunakan awan tersebut. Setelah di bawah dari Onigashima, Yamato baru menyadari kalau awan-awan yang mengangkat Onigashima kini mulai menghilang. Artinya kekuatan dari Kaido sudah mulai melemah. Jadi mau tidak mau, Momo diharuskan untuk membuat ulang awan tersebut agar bisa menahan Onigashima yang terbang. Jika tidak segera mungkin, pulau ini akan terjatuh ke Wano Kuni. Jelas saja mendengar perkataan seperti itu membuat Momo ketar-ketir, lantaran ia tidak tahu caranya mengeluarkan kekuatan aneh seperti Kaido. Kabar buruknya di situ ternyata di lantai paling bawah ada senjata dengan bubuk mesiu dalam jumlah yang banyak. Yang artinya jika meledak dalam jangkauan ini bisa dikatakan kalau Pulau Wano Kuni beserta para penduduknya akan hancur lebur tanpa sisa. Jelas saja dalam kepanikan itu Momo berniat untuk menghentikan Luffy sekarang juga. Tetapi Yamato membantahnya jika kembali ke sana siapa yang akan menyelamatkan pulau ini. Dikarenakan Luffy sudah rela menanggung beban sebesar itu sendirian, walaupun dia sangat kesulitan untuk mengatasinya. Jadi yang bisa dilakukan olehnya sekarang adalah menghindarkan Onigashima dari Wano. Dengan demikian pula tidak akan ada korban yang berjatuhan. Selanjutnya cerita berpindah dari pertarungan Zoro dan King. Nah, pada pertarungan itu tampaknya tidak semudah yang dikira. Lantaran seorang komandan bajak laut buas juga sangat kuat sama seperti melawan bos. Bahkan terlihat berulang kali Zoro terkena serangan mentah dari King hingga terpental sangat jauh. Untungnya dalam kondisi yang seperti itu, Frank yang baru datang berhasil menyelamatkannya. Menariknya di sini meski Zoro sudah dibuat seperti itu, dia tetap tidak meminta pertolongan kepada Franky. Alasannya sudah pasti, dia tidak ingin pertarungannya diganggu oleh siapapun. Berarti kan saat ini Zoro sedang dalam kondisi yang sangat serius sama seperti pertarungan melawan si P9 yaitu Kaku. Yang menarik dalam pertarungan tersebut, secara tak terduga Zoro berhasil melepaskan serangan ke wajah dari King hingga akhirnya memecahkan sedikit topengnya. King yang baru tahu topengnya pecah sebagian sangat marah dan berupaya untuk membunuhnya apapun yang terjadi. Mengingat sampai detik ini tidak ada seseorang pun yang tahu wajah aslinya. Artinya sejak dahulu King belum pernah menerima serangan yang bisa menggores sedikit topengnya itu. Alhasil King yang sudah diambang batas kemarahannya itu langsung menggunakan serangan cepat untuk menghabisi Zoro. Beruntungnya Zoro bisa menahannya dengan jurus Tiger Hand, walaupun hingga keluar dari istana hingga hampir terjatuh ke bawah. Secara mengejutkan Zoro berhasil kembali dengan jurus pedangnya. Adanya hal ini pula, pertarungan akan menjadi sangat sengit lagi. Lantaran Zoro dan King benar-benar sangat serius ingin menghabisi masing-masing. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Cerita berikutnya pasti akan lebih menarik lagi, dikarenakan 3 trio monster SHP sudah bertarung dengan serius. Sementara tugas dari Momo dan Yamato adalah menjauhkan Onigashima dari Pulau Wano Kuni. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.